Presiden Prabowo Subianto menyebut program pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu strategi pemerintahannya untuk memutus mata rantai kemiskinan di tanah air. Di mana hingga saat ini pemerintah telah berhasil membangun 100 sekolah rakyat di penjuru negeri yang diharapkan dapat terus bertambah sekitar 100 sekolah di tahun-tahun berikutnya. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR RI Jakarta, Prabowo mengklaim bahwa sekolah rakyat telah memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan pembangunan yang masif di daerah-daerah desil 1 atau 2 atau daerah dengan kelompok tingkat penghasilan yang sangat rendah. Di samping itu Presiden menambahkan untuk sekolah-sekolah konvensional lainnya, pihaknya telah membentuk sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, termasuk menambah sekolah menengah atas Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang dari desil yang terendah, desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Ya, perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity tahun 2017 yaitu $2,15 Amerika per harinya. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan ekstrim pada Maret 2025 berada di level 0,85% atau sebanyak 2,38 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan pada September 2024 yang tercatat sebanyak 2,78 juta orang atau setara 0,99%. Angka ini juga menurun bila dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebanyak 3,56 juta orang atau setara 1,26%. BPS menjelaskan perhitungan kemiskinan ekstrim menggunakan standar Bank Dunia yang menggunakan Purchasing Power Parity 2017 $2,15 Amerika per hari. Adapun PPP merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Sementara itu BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di level 8,47% atau sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini menurun 0,2 juta orang atau 0,1 persen poin dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 24,06 juta orang atau setara dengan 8,57%. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mengibaratkan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim seperti pelatih sepak bola yang mempersiapkan timnya untuk menang di leg kedua pertandingan. Budiman menjelaskan dalam konteks pembangunan nasional, pemain yang dimaksud adalah rakyat miskin yang dibekali program makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan akses ekonomi melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga menurutnya seluruh program itu bertujuan agar masyarakat memiliki kesehatan, pendidikan dan keterampilan memadai untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Ia menilai bantuan pangan atau tunai hanya bersifat sementara. Sedangkan penguatan koperasi pendidikan dan gizi akan menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Jadi di level negara harus ada sinkronisasi, koordinasi antar kementerian lembaga, antar sektor. Itu tugas yang diamanatkan pada BPS. Di level sektor kegiatan ekonominya, industri pangan, industri EBT, industri kreatif, industri digital, industri kesehatan, industri pendidikan, industri perumahan, industri pengolahan, industri angkutan, yang masih terpisah itu harus berbicara. Karena itu kalau Anda perhatikan tadi penjelasan kami,
Kami tidak pernah melihat kemiskinan itu sebagai faktor dimensi satu saja, pangan saja, tidak. Betul, sektor pangan adalah sektor yang paling baik menghasilkan kemiskinan. Tapi jangan-jangan masalahnya adalah kita bisa mengkompensasi kemiskinan di pangan kalau EBIT-nya juga jalan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Ya, lesunya aktivitas perekonomian disinyalir imbas pengetatan Beijing terhadap perang harga serta dampak lanjutan tarif impor yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat. Perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Aktivitas pabrik, investasi, dan penjualan retail mengecewakan ekspektasi, dipengaruhi pengetatan Beijing terhadap perang harga serta dampak lanjutan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan produksi pabrik dan tambang hanya naik 5,7% secara tahunan, terendah sejak November dan di bawah proyeksi. Selanjutnya penjualan retail tumbuh 3,7% year on year, terendah sepanjang tahun ini dan melambat dari 4,8% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan investasi aset tetap dalam 7 bulan pertama 2025 juga turun menjadi 1,6%, seiring kontraksi sektor properti yang semakin dalam. Tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,2% melebihi perkiraan. Adapun pelemahan tersebut terjadi setelah pertumbuhan kuat di awal tahun memberi ruang bagi Beijing untuk menahan stimulus tambahan. Pimpinan tertinggi telah mengisyaratkan akan mempertahankan langkah dukungan yang sudah direncanakan sambil menambah bantuan jika diperlukan tergantung perkembangan data ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham di Intel. Jika terjadi, langkah ini dapat mengubah peta kekuasaan industri semikonduktor Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan teknologi domestik. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berdiskusi dengan Intel tentang setidaknya memiliki saham di perusahaan chip raksasa yang sedang tertekan. Langkah ini menggambarkan penekanan baru administrasi terhadap intervensi negara dalam sektor strategis untuk mengukuhkan produksi semikonduktor domestik. Berita ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Trump dan CEO Intel di Butan. Kabar yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters menyebabkan saham Intel melonjak lebih dari 7% pada transaksi reguler di hari yang sama. Trump selama ini terkenal untuk mendorong investasi pemerintah, begitupun dalam industri kritis. Langkah serupa sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjagal emas pada US Steel dan aturan bagi Nvidia dan AMD dalam bisnis Cina. Intel dianggap sebagai aset strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Amerika pada Cina dan TSMC. Meskipun tentatif dan belum ada rincian resmi mengenai struktur saham atau nilai investasi, keputusan ini dikawal oleh pemerintah dan pasar. Jika terwujud, hal tersebut menandai kembali keran investasi negara dalam ekologi bisnis berbasis keamanan nasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Honhai Precision Industry Co. atau Foxconn membukukan rekor laba bersih pada kuartal 2 2025. Laba bersih perusahaan asal Taiwan itu tembus 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Laba bersih Foxconn pada April hingga Juni 2025 tercatat naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 5%, menandai konsistensi kinerja perusahaan. Rekor tersebut mempertegas posisi Foxconn sebagai pemain kunci dalam industri teknologi global. Lonjakan penjualan server kecerdasan buatan atau AI menjadi pendorong utama capaian positif ini. Penjualan Foxconn secara keseluruhan naik 16% secara tahunan dan 9% secara kuartalan pada kuartal 2. Penjualan server AI bahkan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Foxconn selama ini dikenal luas sebagai pemasok utama Apple, termasuk dalam produksi iPhone dan produk lainnya di China. Namun bisnis perusahaan Taiwan ini tak hanya terbatas pada Apple saja, Foxconn juga memproduksi peralatan AI dan bahkan tengah mengembangkan lini bisnis mobil listrik. Berbagai sumber, IDX Channel.